Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar refleksi tentang PPL 1. Sebelumnya dalam PPL itu ada 5 topik ya di LMS. Yang pertama topik 1 yaitu orientasi, kedua observasi, ketiga asisten mengajar, yang keempat praktik pembelajaran terbimbing, dan yang kelima adalah refleksi. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Oke, sebelumnya saya itu PPL di SMP Negeri 2 Sokaraja. Mungkin kalian tahu kan ya di mana? Itu loh Mbak, di yang dekat Haji Tohirin itu loh, apa sih, gedung goreng. Oke, topik 1 orientasi. Pada tahap orientasi membahas tentang kegiatan pengenalan terhadap lingkungan sekolah, baik lingkungan guru, peserta didik, lingkungan kelas, dan lingkungan yang ada di sekolah lainnya. Pada tahap ini kemarin saya beserta rekan-rekan orientasi mengenali bagaimana yang terjadi di SMP Negeri 2 Sokaraja. Yang kedua yaitu observasi. Pada tahap ini membahas tentang kegiatan yang berhubungan dengan observasi di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat, misalnya wakaf kurikulum, wakaf kesiswaan, tata usaha, dan bagian sistem informasi. Lanjut yang ketiga yaitu asistensi mengajar. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan kegiatan di kelas dengan melihat langsung bagaimana guru mengajar di kelas. Kalau asistensi mengajar saya 2, yaitu yang pertama guru model dan yang satu guru pamong. Karena guru pamong saya itu mengajar kelas 3, sedangkan saya mengajar kelas 10, jadi saya mengikuti guru model. Yang keempat adalah praktik pembelajaran terbimbing. Pada kegiatan ini, mahasiswa berlatih mengajar di kelas. Selain terbimbing juga ada praktik mandiri ya, jadi diberi kesempatan untuk mengajar 3 kali di dalam kelas, atau yang bisa kita sebut sebagai siklus ya. Lanjutan topik kelima itu refleksi. Pada kegiatan ini mahasiswa PPG bersama guru pamong serta dosen pembimbing lapangan melakukan refleksi dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari kelima topik tersebut yang sudah dilaksanakan semuanya menjadi pengalaman yang menarik dan berguna bagi saya karena saya dapat memperbarui mengenai ilmu dan pengalaman selama PPL di SMP Negeri 2 Sokaraja. Lanjutnya refleksi pengalaman belajar. Apa sih yang terjadi dari seluruh tahap? Baik topik 1 sampai 5, yang paling berkesan adalah topik 4, yaitu praktik pembelajaran baik terbimbing maupun mandiri. Karena pada topik ini mahasiswa langsung terjun ke kelas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL berjalan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari pihak sekolah. Di antaranya kepala sekolah, wakaf kurikulum, wakaf siswaan, guru pamong, rekan sesama mahasiswa PBG, dan rekan dari Prodi Bahasa Indonesia khususnya. Analisis artefak pembelajaran. Di sini ada Google Drive. Ini berisi tentang video-video siklus, baik siklus 1, 2, dan 3. Ada modul ajar serta LKPD. Tidak usah dibuka lah ya. Malu. Mengapa artefak ini saya pilih? Ya karena sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan PPL 1 di SMP Negeri 2 Sokaraja. Bagaimana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Dari artefak tersebut sudah disajikan dokumentasi, ya seperti yang disebutkan saya tadi, bahwa di dalam Google Drive tersebut itu ada video saya baik siklus 1, siklus 2, siklus 3, modul ajar, LKPD, terus video pas peserta didik sedang mengerjakan LKPD dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya ya. Nih lagi ini pelajaran teks prosedur, praktik membuat kerajinan dari apa sih, kertas lipat. Ya origami, iya kertas origami.
Kemudian refleksi. Hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Baik, setelah saya mempelajari topik ini, saya mendapat pengalaman belajar. Tentunya ya, kalau dulu kan saya pernah mengajar. Dulu itu saya kurikulum 2013, tetapi sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Tentunya itu sangat berbeda. Apalagi sekarang kita diwajibkan untuk melek teknologi ya. Kalau dulu kan guru yang sebagai pusat, kalau sekarang peserta didik sebagai pusatnya. Berdasarkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik dengan mempertimbangkan beberapa perubahan. Perubahan yang seperti saya sebutkan tadi dalam merancang modul ajar, media, dan metode. Saya akan melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan, memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Siapa di sini yang ingin jadi guru yang dirindukan oleh peserta didik? Nah, kurikulum Merdeka ini sangat mendukung kita untuk menjadikan guru yang dirindukan oleh peserta didik. Sekian dan terima kasih. Itu pengalaman saya selama PPL di SMP Negeri 2 Sokaraja. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, Mbak Gresi silakan. Saya Gresi izin bertanya terkait PPL 1 ya, Ya. yang dijalani Mbak Dwi di SMP Negeri 2 Sokaraja. Itu kan sasarannya anak SMP. Betul. Untuk PPL 2, Mbak Dwi berada di SMK Wiworotomo. Bisa tolong ceritakan bagaimana karakteristik antara siswa SMP dan SMK yang Oke. membuat Anda semakin culture shock atau membuat apa gitu? Baik, saya SPPL pertama di SMP Negeri 2 Sokaraja itu kan murid-muridnya kelas 10 ya, apalagi kelas 10 masih manut, masih nurut. Kelas 7 maaf. Masih nurut, masih kalem, masih dibilangin masih oke lah. Tapi setelah saya pindah PPL 2 di SMK Wiworotomo yang mayoritas itu adalah laki-laki dan itu sangat menguras tenaga ya, terutama apalagi saya mengajar itu di jam-jam kritis. Jam berapa? Jam kritis itu sekitar pukul 11. Itu jam-jam ngantuk ya. Yang membuat culture shock bagi saya yaitu perbedaan karakteristik. Kalau di SMP itu masih nurut, masih menurut. Tapi di SMK rata-rata cowok udah dewasa lah ya, intinya dibilangin masih susah, banyak alasan, sering kita sering lawan gitulah. Iya, menjawab. Lalu solusinya apa? Solusinya kalau saya anggap kita berteman. Kita masuk ke dunia mereka gitu. Begitu Mbak Gresi. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh sudah, oke baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.